Shalom, setiap hari selalu luar biasa bersama dengan Tuhan karena roh Allah yang ada pada diri Anda dan saya itu luar biasa. Shalom. Shalom. Hari ini saya bersama dengan wanita yang luar biasa, Kak Rusmala Dewi. Shalom, Kak. Shalom. Kami pakai masker ya karena kita harus tetap jaga PSBB, social distancing, dan tetap pakai protokoler yang ada, makanya kita pakai masker ya, Kak, ya. Bukan karena kami mau menutupi identitas kami. Oh, Ibu Saudara, keadaan yang begitu luar biasa membuat bangsa kita saat ini mengalami masa-masa yang tidak mudah. Bahkan Menteri Keuangan kita sudah mengatakan kita masuk dalam masa resesi, Kak, ya. Kami ke tempat-tempat yang penuh dengan manusia, contohnya mall, restoran, kafe, hampir semua tempat itu sepi banget, Kak. Nggak ada kehidupan gitu loh, Kak. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau bawakan sebuah ayat firman Tuhan yang berkata dalam Mazmur 136, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi dikatakan, bersyukurlah kepada Allah, segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kamala, bisa nggak kakak bagiin sedikit ketika dalam keadaan yang tidak mudah, dikala semua orang sedang mengalami masa resesi, tidak yang tua, tidak yang muda, tidak yang miskin, tidak yang kaya, tidak yang sakit, tidak yang sehat, kita semua ada dalam fase yang sama. Kamala nih sebagai anak Tuhan di tengah keadaan yang seperti ini, bagiin dong sedikit apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam diri kita yang bisa kakak bagiin sama teman-teman. Ya, khusus yang saya dapetin selama masa COVID ini dengan usaha kita gitu ya, pasti banyak sekali perbedaannya gitu ya, dengan jumlah pengunjung yang datang juga lebih sedikit gitu ya. Tapi satu hal yang saya dapat, kita harus tetap bersyukur gitu ya. Tadi seperti ayat yang dibagikan oleh Ibu Gembala, bersyukur ya bahwa Tuhan itu baik. Wow. Walaupun mungkin keadaannya menurut kita nggak baik gitu ya. Betul banget. Tapi kalau kita melibatkan Tuhan di dalamnya, kita akan tetap bisa bersyukur melihat kebaikan Tuhan gitu. Luar biasa. Segala hal, bahkan hari ini kalau kita masih bisa bernafas, masih bisa bersama-sama dengan keluarga kita, luar biasa. Itu yang harus benar-benar kita syukuri. Itu sesuatu yang harus kita syukuri ya, sangat harus kita syukuri. Bapak Ibu Saudara, perlu diketahui kami sedang berada di taman kawasan Victoria Park yang dimiliki oleh Kak Rusmala Dewi bersama dengan suaminya. Dan satu hal, kenapa saya bisa announce dari taman ini juga ada ceritanya, ada cerita rohaninya. Karena sebenarnya nanti Kamala sendiri akan cerita, nggak pernah beliau berpikir akan membuka tempat wisata ini. Dan mungkin banyak orang yang memiliki tempat wisata atau usaha yang lebih hebat dan lebih besar dari beliau dan suaminya. Tapi saya mau bagiin di sini, anak Tuhan, ketika kita belajar untuk percaya dan bersyukur, akan banyak hadiah-hadiah istimewa yang kita dapatkan bahkan pada saat keadaan tidak baik atau kurang baik. Coba bisa ceritakan, Kak, gimana historis pertamanya bangun bisnis Victoria Park yang berbeda sekali dengan bisnis-bisnis sebelumnya yang kakak dan Koko miliki. Ya, ini di luar bayangan sama sekali gitu, di luar dugaan kita gitu. Ya, tadinya ini mau dibikin perumahan gitu, tapi karena ada sutet, jadi itu tidak memungkinkan gitu. Ya, ada sutet tuh di belakang. Ada dua di sana di ujung kanan. Tidak memungkinkan, jadi nggak bisa. Ya. Gitu. Sampai ini beberapa tahun kemudian suami saya dapat inspirasi untuk bikin kolam. Inspirasi, hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan, ya, hikmat Tuhan. Dan itu pun memang perjalanannya cukup panjang. Panjang gitu ya, Kak. Dibuat dalam cerita singkat, Kak. Ya, karena terus mengandalkan Tuhan, kita terus belajar mengandalkan Tuhan. Tahap demi tahap tuh Tuhan pimpin gitu. Dari satu kolam sampai seperti ini sekarang tuh semua campur tangan Tuhan. Campur tangan Tuhan ya. Pernah katanya waktu itu mereka buat kolam ini dengan biaya yang murah 10.000 aja, tapi Gak ada yang datang. Apakah kakak putus asa waktu itu? Iya sih ya gitu. Sampai suami saya bilang, aduh Tuhan, ini salah nggak ya gitu ya? Gitu. Salah nggak ya? Berarti gitu. normally ketika kita merasa sesuatu yang sepertinya gagal dalam tanda kutip, kita putus asa itu normal ya? Normal. Tapi mundur nggak? Enggak sih gitu. Jadi tetap kita punya kerinduan seperti ini. Bahwa kalau Tuhan yang sudah pimpin dari awal, pasti Tuhan juga akan menolong sampai selesai. Wow, saya ulangin ya tadi statementnya, kalau Tuhan sudah pimpin dari awal, pasti Tuhan akan menyelesaikan. Walaupun dalam perjalanan itu ada ininya lah gitu ada jatuh bangunnya, bener nggak ya dengan situasi yang kita alami. Tapi dengan kita terus berjalan dalam ketaatan gitu ya, dan kita tahu ini semua kasih karunia, kita jalankan, dan kerinduan kita tuh kita pengen lewat semua ini jadi berkat. Jadi kalau pagi-pagi juga kalau saya olahraga naik sepeda di sini, saya sambil ngayuh sambil berdoa gitu. Tuhan, setiap jengkal tanah ini Tuhan yang berdaulat dan biar jadi berkat buat Wow, dahsyat banget ya. Memang berarti ketika firman
Betul. Nggak ada sekali. masa kontrak habis ya. Enggak, sampai akhir nanti. Sampai akhir. Yang terakhir Kak, ini kan menjadi sebuah pertanyaan banyak khususnya ibu-ibu ya. Iya. Ketika kita nggak ada uang dari suami, ketika kita tidak merasa uang itu selalu ada ketika kita butuhkan, keharmonisan dalam rumah tangga kadang-kadang menjadi goyang. Iya. Dan saya pernah mendengar, bahkan kakak pun pernah ada di titik di mana kakak diizinkan sakit. Iya. Sebagai seorang perempuan tiang dalam doa keluarga, kalau wanitanya lemah, pasti keadaan keluarga itu menjadi lemah. Pasti. Nah, saya mau kakak bagiin apa yang kakak bisa bagikan kepada perempuan-perempuan di seluruh Indonesia ketika dalam keadaan lemah, ketika keuangan keluarga sedang tergoncang. Apa yang harus kita lakukan untuk suami dan anak-anak kita? Karena kakak udah pernah keluar menjadi pemenang di dalamnya. Kita semua pemenang, bahkan lebih daripada Wow, pemenang setuju. ya. Dan semua itu kasih karunia Tuhan gitu. Yes. Saya pernah alamin itu dan bener-bener di bawah banget gitu ya. Yeah. Kita sebagai wanita aja khususnya dengan situasi ini COVID ya, Iya, yang paling banyak kehajar tuh ekonomi. betul. Apalagi para pria sebagai kepala keluarga gitu, pasti mereka juga ngalamin kecemasan Benar. ya, pergumulan yang nggak mudah. Bagaimana mereka harus berjuang untuk ekonomi. Ya yang saya lakukan selain berdoa tentunya ya, karena semua kita wanita sebagai penolong berdoa untuk suami kita yang memberi kekuatan. Gitu Memberi ya. kekuatan. Waktu suami merasa, aduh ini gimana ya usaha jadi sedih, tenang aja kok, Tuhan pasti tolong ya. Itu yang saya inikan Iya. ya, saya beri semangat kepada Berarti suami. tidak pernah ada kata-kata negatif yang keluar ya Kak ya? Kata-kata yang diusahakan jangan lah ya gitu dipilih ya kata-kata ya Dipilih Kak ya. kata-katanya. Jadi Karena- jangan baju aja yang dipilih ya Kak. Betul, karena COVID ini kan nggak hanya kalangan tertentu, semua gitu, seluruh dunia ngalamin. Betul, gitu. Jadi Kak, ya betul. kita harus bersyukur bahwa di balik semua ini pasti nanti di depan sana ada maksud Tuhan. Segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan. Wow. Jadi satu hal sih yang selalu menguatkan saya, Iya. ya tadi seperti disampaikan Iya. waktu saya juga sakit pernah dirawat karena kanker, Ya, itu firman Tuhan Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10 apa tuh? Jangan takut, jangan bimbang gitu ya. Wow. Aku ini Allahmu. Kalau Allah haleluya. pencipta langit dan bumi bilang aku ini Allahmu, Yes. apalagi sih yang kurang gitu ya. Wow, Itu yang buat keren saya banget, jadi keren banget, kekuatan. keren banget. Yes. Aku yang memegangmu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi kemenangan itu Yes. tidak hanya karena kita kerja keras gitu Ya, ya, tapi ya. kasih karunia dari Tuhan. Wow. Jadi tetap bersyukur, sesulit apapun pergumulan kita hari-hari ini, tetap bersyukur. Tuhan baik, bahwasanya selama-lamanya Tuhan Kasih itu baik. setianya ya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya luar biasa Yes. sekali. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan ketika kita dalam keadaan yang kurang baik dan kita tetap bisa bersyukur, that's so wonderful. Yes. Itu yang luar biasa. Dan ketika itu terjadi, maka kita sudah seharusnya terus bersyukur. Bagi Anda Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang ada dalam masalah atau dalam titik terendah dalam hidup Anda, tadi Kak Rusmalo sudah bagiin hal-hal yang luar biasa. Izinkan kami dari tempat ini mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Jika Anda sedang menyaksikan tayangan ini, kami akan berdoa buat Anda. Dan percayalah, kalau mukjizat terjadi lewat kehidupan Kamala, Anda juga bisa Amin. mendapatkan mukjizat Tuhan. Kita berdoa ya Kak. Kami berdoa bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan dalam masa pandemik yang tidak mudah ini Tuhan, kami tahu Tuhan bekerja di dalamnya. Amin. Tuhan lebih besar dari COVID-19. Tuhan lebih besar daripada resesi yang Amin. sudah melanda seluruh dunia saat ini. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk Kak Mala yang bisa membagikan kesaksiannya, untuk menguatkan para wanita di luar sana, untuk menguatkan keluarga-keluarga di luar sana. Hai engkau yang sedang ada dalam keadaan terendah dalam hidupmu, Yes. engkau yang sedang ada dalam keadaan galau, khawatir karena sakit, karena masalah ekonomi, kami bersepakat bersama dengan hambanya Kamala dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus. Yesus. Firman Tuhan berkata tadi dalam Yesaya 40, aku adalah Allahmu. Yes. Aku menuntun engkau dengan tangan Amin, kananmu. amin, amin. Oh Tuhan, kalau engkau yang menuntun, maka tidak akan ada lagi yang bisa membuat kami kalah. Yes. Terimalah kemenangan dari Tuhan, Dalam nama terimalah Yesus. kuasa yang daripada Dalam nama Tuhan, Yesus. dan hari ini bangkitlah, menjadi teranglah dan bersinarlah di dalam nama Tuhan Amin. Yesus. Kita keluar sebagai pemenangnya Allah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, dari Taman Wisata Victoria Park Soreang bersama dengan Kak Rusmala Dewi, kami mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.